Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 4, Rumput Harimau Api, Bagian 1. Waktu selalu merupakan cara terbaik untuk menyembuhkan luka. Tidak peduli berapa banyak kekacauan yang terjadi, berapa banyak gundukan di jalan kehidupan, seberapa banyak kegelapan, waktu akan selalu menyembuhkannya. Namun itu akan meninggalkan bekas luka, ingatan-ingatan buruk yang menyakitkan. Tetapi pada akhirnya, ketika Anda melihat kembali bekas luka itu tidak akan lagi sakit sebanyak yang sebelumnya. 2 tahun pun berlalu. Seorang pemuda tampan semampai dan tinggi sedang duduk di puncak menara lonceng. Cahaya jauh dari matahari jatuh di monumen klan di tengah lapangan umum. "Kakak Chen, rupanya kamu ke menara lonceng ini lagi." Melihat dari mana suara itu berasal, ada seorang pemuda yang sedikit gemuk terengah-engah. Dia melompat ke menara lonceng dan bergegas menuju ke arah Yao Chen. Sambil tertawa dia berkata, "Oh iya, tentang rumput harimau api yang kamu minta untuk membantumu mencarinya." Dia kemudian berkata, "Abangku Luosan, secara kebetulan, mendapatkan banyak rumput harimau api ketika dia sedang pergi latihan." Mata pemuda itu menjadi cerah. "Oh ya, aku bisa menggunakan pilapi langit biru untuk menukarnya." Pemuda gemuk itu berulang kali menggelengkan kepalanya. Luosan pun berkata, "Menukar apaan? Abangku sudah mengatakan kan bahwa barang itu lebih berguna di tanganmu. Ia akan memberikannya untukmu. Karena, walaupun dia menyimpannya, itu hanya akan menjadi barang-barang koleksinya saja. Cuma disimpan doang. Dan itu, bukannya barang yang sangat berharga. Barang itu hanya bisa digunakan untuk bertukar poin presentasi dalam klan." Ngomong-ngomong, meskipun begitu, Kak Chen, kamu juga mengumpulkan begitu banyak bahan obat dalam setahun ini. Bukankah kamu kepikiran untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis kan? Pemuda ramping itu tepatnya adalah Yao Chen. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda gemuk itu, dia tertawa sekali lagi. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah monumen klan. Ayahnya membawa dia ke sana pada malam kematiannya. Makna dan maksud ayahnya pada saat itu adalah sesuatu yang baru dipahami Yao Chen, yang sekarang berusia 15 tahun. Yao Chen pun mengangguk. Dia mengangguk berkata, "Ini adalah kesempatan bagus. Jika aku bisa membuktikan diriku di kompetisi alkemis, mungkin saja aku bisa terkenal." "Hehe, Luoshu, ayo kita pergi." Kompetisi alkemis yang disebut ini adalah salah satu peristiwa paling penting dalam klannya. Itu diadakan setiap 5 tahun dan setiap anggota klannya di bawah 24 tahun bisa hadir. Selama kompetisi alkemis, generasi muda akan bersaing ketat dengan yang lain dalam keterampilan alkimi mereka. Pemenang akhir akan terkenal karena menjadi alkemis nomor 1 di generasi mereka. Bagi para murid klannya, ini bisa dibilang merupakan kehormatan tertinggi yang pernah mereka dapatkan. Pemuda yang sedikit gemuk adalah Luoshu yang tumbuh bersama Yao Chen sejak usia muda. Untuk beberapa alasan, Luoshu suka mengikuti Yao Chen. Apapun yang Yao Chen ingin lakukan, dia akan melakukannya. Jika Yao Chen ingin pergi ke timur, tidak mungkin Luoshu pergi ke barat. Bahkan saudara laki-laki dan ayahnya tidak bisa meyakinkannya sebaliknya. Mata Luoshu sedikit berkilauan saat dia juga melihat ke arah monumen batu di kejauhan. Matanya menunjukkan ekspresi kagum dan bersemangat. Di klannya, siapapun, tidak peduli apakah nama keluarga mereka adalah Yao atau tidak, akan memperlakukan kesempatan untuk mengukir nama mereka sendiri di monumen klan sebagai kehormatan tertinggi. Namun Luoshu menggosok perutnya, berkata, "Kakak Chen, tidak peduli betapa hebatnya monumen klan, tidak seperti itu bisa mengisi perut kita. Ayo pulang dan makan, saya sudah lapar untuk sementara waktu sekarang." Perut Luoshu cocok dengan kata-katanya saat mulai mengeluarkan suara menggerutu. Yao Chen tertawa, mengangguk. Dia menjawab, "Ayo pulang." Luoshu mengangguk dengan gembira. Sambil berjalan pulang, ia terus mendiskusikan jenis makanan apa yang mereka makan untuk makan malam. Bibi King membuat ikan goreng hari ini, serta daging kelinci yang direbus. Dan ada begitu banyak. Jangan makan semuanya, sisakan sedikit untuk saya. Sebagai camilan tengah malam dengan anggur bambu, itu akan benar-benar sempurna. Sudah tidak sabar nih. Gimana? Sudah ngiler kan? Aku rasa lo bakalan lebih gendut lagi. Yao Chen menggelengkan kepalanya, tertawa. Biasanya Luoshu tidak akan berselisih dengan Yao Chen, namun berat dan tubuhnya adalah pengecualian. Begitu dia mendengar kata gendut, dia akan segera mulai berdebat. "Saudaraku, kamu tidak mengerti. Ini emang karena keluargaku gemuk.
Kembali pada hari itu, waktu kecil, saudara laki-laki saya bahkan lebih gemuk dari saya, dan sekarang dia pria yang tampan dan tinggi. Aku terlalu malas untuk debat sama lo, kata Yao Chen sambil menggelengkan kepalanya. Ketika mereka berdua telah tiba di jalur kecil yang akan membawa mereka pulang, Yao Chen melihat ibunya berdiri di luar pintu, melihat sekeliling. Mempercepat langkahnya, Yao Chen berkata, "Bu, aku pulang. Bibi King, bisakah kita mulai makan sekarang?" Mulut Luos Hu sudah penuh dengan air liur. Pergi ke rumah Yao Chen untuk mengambil makanan secara bebas sudah menjadi kebiasaannya. Yao King tertawa ringan. "Apakah kamu sudah mencuci tangan?" "Kami sudah mencuci sebelumnya, kan Chen?" Melihat Yao Chen mengangguk, baru saat itulah Yao King berkata, "Bagus, ayo makan dulu." Yao Chen dan Luos Hu berada di usia remaja tepat ketika tubuh mereka tumbuh. Mereka dengan cepat sepenuhnya membersihkan meja dari semua makanan, seperti angin menyapu awan. Melihat meja kosong ini, Luos Hu memegangi perutnya. Tiba-tiba dia ingat, dia awalnya ingin meninggalkan sedikit daging kelinci untuk camilan tengah malam. Bibi King Luos Hu dengan cemas berbalik dan menatap Yao King. "Jangan khawatir, aku menyisihkan sedikit di dalam panci ya. Yao Chen, ayo pergi ke rumah saya dan bermain." Luos Hu melompat, menarik Yao Chen keluar. "Yao Chen, jangan lupa bahwa malam ini kita akan memeriksa kemajuan Douki Anda." Yao King tertawa, tetapi sedikit kesungguhan muncul di wajahnya, dan suaranya sedikit keras. Ketika ayahnya meninggal, ibunya yang dulu lembut harus menjadi lebih keras dan tegas. Terutama ketika datang untuk mengobati cedera Yao Chen ke basis dasar bela dirinya 2 tahun lalu. Yao Chen menerobos ke tingkat yang baru, hanya dalam satu malam menjadi bintang 9 Douze. Tetapi akibatnya membuat meridiannya berantakan selama 2 tahun terakhir. Sedemikian rupa, sehingga bahkan bakat dan fondasinya yang dalam pun menderita. "Oke Bu, aku akan cepat pulang." Yao Chen mengangguk, mengikuti Luos Hu dan masuk melalui pintu halaman mereka. Karena sudah malam, keluarga Luos Hu secara alami juga makan. Namun, sebagai perbandingan, jumlah makanan di meja mereka sederhana dan menyedihkan. Selain beberapa roti, meja bahkan tidak memiliki hidangan paling dasar. Jika Anda ingin makan daging, pergi ke pegunungan dan berburu sendiri, dan bahkan jika Anda menangkap sesuatu, Anda harus memakannya sendiri, tidak berbagi. Ini juga bisa dianggap pelatihan. Melihat tradisi keluarga Luo, jika Luos Hu tidak pergi secara gratis ke rumah Yao Chen untuk makanan, maka sepanjang hidupnya dia mungkin tidak akan pernah makan daging yang baik. "Kamu sudah kembali ke rumah. Sudah dimakan, Zayo. Ini bisa membantu Anda mencerna lebih baik jika Anda meminumnya setelah makan." Yang berbicara adalah Luo Bing. Ketika dia melihat Yao Chen, matanya akan memiliki jejak penyesalan dan rasa bersalah yang samar. Dia mengambil botol porselen dan meletakkannya di tangan Yao Chen. "Terima kasih Paman Luo." Yao Chen mengangguk, tidak berdiri dengan sopan. Dia membuka botol. Aroma yang kuat dan unik menyebar dari botol. Di dalamnya ada satu pil obat seukuran ibu jari. Yao Chen mengambilnya dan menelannya dalam satu tegukan. Pil itu berubah menjadi cair saat meresap ke dalam hati ini. Kekuatan obat mulai masuk ke meridiannya. Ini adalah pil penguat Muske Senche Foundation, yang bukan sembarang pil. Itu memiliki efek memperkuat rotasi dantian Anda dan meningkatkan kualitas Douki. Sebagian besar murid klannya akan memiliki kesempatan untuk mengambil satu dari perbendaharaan klan sebulan sekali. Setelah peristiwa dari 2 tahun lalu, Luo Bing mengundurkan diri dari pengawal besi dan saat ini menjadi kepala penjaga di antara pelindung klan. Dengan identitas sebelumnya sebagai Iron Guard bersama dengan prestis sesaat ini sebagai kapten penjaga, ia mendapat hak istimewa untuk mengambil 5 Muske Senche Foundation Strengthening Pill setiap bulan. Memberi Yao Chen pil yang perlu dikonsumsi adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkannya untuk membantu. Pelan memberi banyak murid cabang dengan berbagai pil untuk pelatihan. Namun setelah ayah Yao Chen meninggal, porsi pilnya menjadi semakin berkurang. Jika bukan karena saudara lelaki ayahnya di pengawal besi, Yao Chen yang mengalami doukinya bangkit dengan keras dan dengan demikian masa depannya yang terluka mungkin juga melupakan pelatihan selama sisa hidupnya. Hanya karena dia mendapatkan bantuan ini, dia bisa pulih dalam 2 tahun ini. Yao Chen menutup matanya dan mengatur napasnya. Dalam waktu singkat, ia merasakan energi obat masuk ke meridiannya.
Membuka matanya, dia melihat Luo Bing menatapnya sambil tersenyum, yang tertawa berkata, lumayan, hanya perlu waktu 1 batang dupa waktu untuk kamu menyerap semua kekuatan obat. Dibandingkan dengan Luo Shu yang tidak potensial ini, perbedaannya sangat besar. Luo Shu yang sedikit gemuk tertawan akal, berkata, bagaimanapun, di masa depan aku akan memiliki saudara lelaki Chen untuk melindungiku. Jadi sebaiknya berikan saja bagianku juga. Apa omongan ngasal kamu? Meskipun pil penguatan Muske Senche Foundation baik, hanya mengambil 2 setiap bulan sudah batas. Kamu pikir pil obat ini permen? Luo Bing memelototi Luo Shu. Untuk menjadi sepenuhnya benar, itu bukan karena Anda tidak dapat mengkonsumsinya, hanya saja setiap obat memiliki toksin dan efek sampingnya, dan pil obat tidak terkecuali. Jika Anda tidak memiliki sejenis pil obat yang dapat melawan racun, maka makan pil yang banyak itu akan membuat Anda dengan cepat meningkatkan kekuatan. Tetapi di masa depan efeknya akan menyebabkan kerusakan daripada baik. Murid garis keturunan utama dan keluarga cabang dengan kekuatan besar tentu saja akan memiliki pil untuk melawan racun. Tetapi, ketika datang untuk membantu murid-murid keluarga cabang biasa ini, sudah tidak buruk bagi mereka untuk memberikan pil penguat Muske Senche Foundation tambahan. Kadang-kadang, apalagi pil yang jauh lebih berharga yang menyembuhkan racunnya. Yao Chen tertawa, dengan sopan berbalik ke arah Luo Bing. Terima kasih Paman Luo. Luo Bing mengangguk, menepuk pundak Yao Chen. Tampaknya dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi meskipun bibirnya sedikit bergerak, dia tidak tahan. Sebagai gantinya dia berkata, tidak apa-apa, saya masih harus melakukan banyak hal, sehingga saya akan pergi sekarang. Kalian menghibur diri kalian sendiri. Begitu Luo Bing pergi, Luo Shu segera mendatangi saudaranya. Luo Shan, hehe, kakak, di mana rumput api harimau? Yao Chen juga menatap penuh harap ke arah Luo Shan. Sejak 2 tahun lalu, Yao Chen telah membuat banyak persiapan untuk kompetisi kedokteran yang akan datang. Yao Chen juga menatap penuh harap ke arah Luo Shan. Sejak 2 tahun lalu, sebenarnya, sebagian besar persiapan ini dilakukan oleh ayahnya. Hanya saja sebelum ayahnya memiliki kesempatan untuk memberitahunya tentang hal itu, dia sudah meninggalkan sisinya. Tentu saja, di dalam klannya, persiapan semacam itu tidak dianggap curang. Ada banyak murid berbakat di dalam klannya, dan untuk menonjol seseorang harus memiliki kekuatan. Hanya dengan mengandalkan ramuan herbal yang disediakan oleh klan, Anda hanya akan dapat memperbaiki pil biasa. Bahkan jika seseorang adalah jenius paling berbakat yang paling suci yang ditemukan di bawah langit, Anda masih tidak akan bisa mendapatkan kemenangan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Hanya dengan hati-hati menyiapkan semua jenis bahan langka, Anda dapat memperbaiki pil obat yang luar biasa, memamerkan bakat Anda, dan mengambil tempat pertama. Selain itu, keluarga Yao Chen hanyalah keluarga cabang. Dengan kematian ayahnya, bahkan jika bantuan klan dalam kehidupan sehari-harinya benar-benar mengejutkan tidak turun, itu sangat sulit baginya untuk mengumpulkan bahan obat yang diperlukan sebagai persiapan untuk kompetisi kedokteran. Meskipun saudara tua ayahnya melakukan segala cara untuk membantu, setelah 2 tahun ini Yao Chen masih kehilangan beberapa bahan langka. Dari bahan-bahan yang kurang, rumput api harimau adalah yang paling sulit diperoleh. Bahkan klan perbendaharaan sangat kosong dan bahkan tidak bisa ditukar dengan poin prestasi. Menanyai sekitar, berita adalah bahwa seorang tetua klan rupanya membutuhkan jumlah besar untuk memperbaiki pil obat tertentu. Karena itu, semua tokoh klan diambil olehnya. Luo Shan adalah kakak lelaki Luo Shu, dan dia memiliki kepribadian yang sangat mantap. Tahun ini usianya baru 20 tahun. Di dalam klannya, usia ini sudah cukup untuk memikul tanggung jawab pribadi. Lagi pula, jika seorang ayah adalah singa maka putranya tidak bisa menjadi seekor anjing. Dan Luo Shan mengikuti cara ayahnya. Pada usia 20 tahun dia sudah menjadi bintang 9 Dousi. Kapan saja dia mungkin mencapai perbatasan Dousi. Dan dia bukan saja kuat, tapi dia juga pengambil keputusan yang tenang. Di antara generasinya murid klannya akan dianggap sebagai tokoh terkenal. Semua misi yang dikirim oleh klannya untuk diselesaikan semuanya diselesaikan dengan cara yang memuaskan dan tanpa usaha olehnya.
Suatu hari dia sudah dipilih untuk menjadi penjaga klan di antara pelindung klan. Dan dengan potensi pelatihannya, dalam 5 tahun dia akan menjadi kapten penjaga klan seperti ayahnya. Bahkan tidak akan menjadi masalah baginya untuk memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi pengawal besi yang bahkan lebih tinggi. Saat ini, Luos Han menatap Yao Chen dan tertawa, sepertinya nafasmu berfluktuasi. Sekarang setelah 2 tahun berlalu seharusnya sudah waktunya bagimu untuk membuat terobosan ke Dous Hikan. Yao Chen mengangguk. Bagi bocah 15 tahun untuk melakukan terobosan kepada Dous Hi, jika berbicara jujur, tidak akan dianggap luar biasa di dalam klannya. Namun, 2 tahun lalu fondasinya menderita kerugian. Mayoritas pelatihannya tidak melatih Douki, tetapi pada persepsi spiritualnya dalam alkimia. Yang paling penting bukanlah bahan obat, juga bukan kekuatan nyala api, tetapi justru memiliki kontrol sempurna atas nyala api. Untuk memiliki kontrol semacam ini, orang tidak bisa mengandalkan pengalaman. Jika itu adalah pil sehari-hari, maka Anda bisa mendapatkan pengalaman dengan memperbaikinya ratusan atau bahkan 1000 kali, memberi Anda semacam naluri. Tapi untuk pil obat tingkat tinggi, jarang bagi Anda untuk dapat mengumpulkan semua bahan obat bahkan setelah menghabiskan 1 tahun penuh. Jadi di mana Anda bisa mendapatkan pengalaman untuk memperbaikinya? Ketika sampai pada hal ini, satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan adalah persepsi spiritual Anda. Sejak kecil, persepsi spiritual Yao Chen berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu ayahnya Yao Huo juga telah merencanakan pelatihan yang ketat untuk persepsi spiritualnya. Untuk melatih persepsi spiritualnya, Yao Chen tanpa disadari banyak tertinggal di Douki. Namun tidak peduli seberapa banyak ia tertinggal dalam pelatihan Douki, ia masih setidaknya di atas rata-rata di antara murid-murid cabang. Satu-satunya hal adalah bahwa jika dibandingkan dengan talenta garis keturunan utama, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tingkatkan kekuatanmu. Lagi pula, Yao Feng dan Yao Tong seumuran dengan Anda dan sudah menjadi bintang 3 Dous Hi. Luos Han mengangguk, mengeluarkan kotak semijade dari dadanya. Ini adalah kotak setengah batu giok setengah yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan efisiensi kekuatan obat. Luos Hu menjulurkan lidahnya. Kakak Yao Feng adalah bagian dari garis keturunan utama siapa yang tahu berapa banyak pil penguat Muske Senche Foundation yang dia makan setiap bulan. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Yao Chen yang hanya makan 2 sebulan? Jika Anda akan mengatakan ini, lalu mengapa Anda tidak membandingkan diri Anda dengan Yao Wangwi? Rumornya, Yao Wangwi sudah menjadi bintang 2 Dous Hi kan? Luos Han menggelengkan kepalanya, dengan lembut memukul kepala Luos Hu. Tidak berbicara apa-apa lagi, dia membuka kotak semijade. Di dalamnya ada setidaknya 10 bagian rumput merah aneh yang memancarkan kekuatan berapi-api samar. Setelah melihatnya orang akan merasakan kesan samar-samar tentang sosok harimau yang melompat dan bergerak. Melihat sosok harimau, mata Yao Chen berbinar. Menerima kotak semijade ini adalah rumput api harimau kelas atas. Rumput api harimau tingkat tinggi akan memiliki sosok harimau, tetapi harimau itu akan mati tanpa pergerakan. Melihat penampilan harimau yang menerkam dan bergerak, ini jelas merupakan bahan kelas atas. Luos Han mengangguk, keberuntungan kali ini cukup bagus. Saya berhasil menemukan sedikit kelas atas. Sebagian besar dari mereka diberikan ke kas klan, tetapi saya secara khusus meninggalkan beberapa untuk Anda untuk mendukung Anda di kompetisi kedokteran. Saudara San, terima kasih. Yao Chen merasa sangat berterima kasih dengan rumput api harimau kelas Atasia bahkan lebih percaya diri untuk kompetisi kedokteran yang akan datang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia berikan sebagai imbalan. Pil Azure Flame. Itu adalah satu-satunya pil obat yang bisa dia pakai. Tetapi, ketika membandingkannya dengan rumput api harimau kelas atas, nilainya tidak ada bandingannya, sehingga tidak ada bedanya apakah dia memberinya atau tidak. Terima kasih, kekuatanmu adalah sesuatu yang orang lain tidak jelas tentangnya dan bahkan aku tidak sepenuhnya jelas tentang itu. Saya hanya akan memperlakukan ini sebagai investasi. Setelah Anda menjadi alkemis tingkat kelima, Anda bisa secara acak memperbaiki beberapa pil obat tingkat kelima untuk saya dan itu akan sangat berharga. Luos Hu mulai tertawa, apa tingkat kelima? Saudara Chen pasti akan menjadi alkemis tingkat 7. Mendengar ini, Luos Han juga mulai tertawa. Lumayan, menetapkan tujuan Anda sedikit lebih tinggi cukup bagus. Saya kira saya memandang rendah Anda.
Yao Chen tersenyum. Kalau begitu jika saya ingin menetapkan tujuan saya sedikit lebih tinggi, mengapa tidak menjadi alkemis tingkat 9? Luos Hu dan Luos Han tidak bisa lagi menertawakan itu. Dalam seluruh klannya, satu-satunya orang yang merupakan alkemis tingkat ke-9 adalah kepala klan. Ini, apakah itu agak terlalu jauh? Baru sekarang Yao Chen tanpa malu-malu menggosok kepalanya. Hanya sedikit terlalu jauh. Gunung yang kokoh seperti Gunung Luos Han juga tertawa memarahinya. Ini benar-benar seperti tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini. Luos Hu berseru. Yao Chen hanya tersenyum. Jika dia terintimidasi oleh seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi, lalu bagaimana dia bisa mengukir namanya menjadi monumen klan? Berapa banyak nama yang pernah diukir di monumen yang namanya adalah orang-orang yang lahir dalam garis keturunan cabang. Dalam 10.000 tahun terakhir, lebih dari 1.000 nama telah diukir di atasnya. Tetapi hanya ada 10 nama kecil yang lahir dalam garis keturunan cabang. Murid cabang, untuk mengukir nama mereka ke monumen klan, tidak hanya harus luar biasa, mereka juga harus menginvestasikan lebih banyak hal. Setelah semua, monumen klan, di seluruh klannya, adalah kehormatan yang paling tinggi. Setelah mendapatkan rumput api harimau, tekanan pada Yao Chen untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk alkimi miliknya meringankan banyak hal. Bahan langka lain yang dibutuhkan Yao Chen sudah ditemukan olehnya. Dia hanya perlu memperbaiki pilobat yang cukup untuk ditukar dengan mereka. Mereka bertiga menghibur diri untuk sementara waktu. Luos Hu mengusap perutnya meskipun dia tidak lapar. Mulutnya mengecap dan dia ingin makan sesuatu. Kakak Chen, ayo pergi. Waktu untuk camilan tengah malam telah tiba. Kakak, apakah Anda ingin ikut? Luos Han menggelengkan kepalanya, tersenyum, meskipun aku mau. Aku masih harus menyelesaikan tugas patroli malamku. Kalian pergilah, ayo pergi. Kedua keluarga itu bertetangga, dan jalan setapak di antara mereka mengikuti di sepanjang air dengan jalan yang bahkan tidak sampai 100 meter. Yao Chen meraih rumput api harimau. Sambil berjalan, dia membuka kotak semijade untuk memeriksa kondisi rumput api harimau. Jenis ini seperti rumput api harimau sangat rewel. Setelah memetiknya, Anda harus meneteskan beberapa embun manis ke dalamnya sesekali untuk mempertahankan kekuatan obat kelas atas. Melihat ramuan itu, Yao Chen melihat sosok bergoyang rumput api harimau memiliki beberapa anomali untuk itu. Mengetahui sudah waktunya meneteskan embun manis, dia menoleh ke Luos Hu dan berkata, "Sebentar, sepertinya inilah saatnya untuk memberikan setetes embun manis. Anda pergi duluan. Saya akan pergi menepi dan menangani embun manis." Ketika datang ke anggota klan Nonyao, jika mereka ingin mendapatkan embun manis mereka harus memanjat gunung tepat saat matahari terbit untuk mendapatkan embun. Tetapi bagi anggota klan, itu hanya masalah pilobat. Pil embun manis, pilobat tingkat pertama. Yao Chen sudah lama menyiapkannya dan membawanya. Jadi pada saat ini ia mengeluarkan pil dari jubahnya dan berbalik ke saluran air. Akuifer diberi makan dari mata air gunung dan menggunakan gelombang dou pada intinya, itu terhubung ke klannya. Itu sudah dimurnikan, dan setiap keluarga dan setiap rumah tangga diperbolehkan mengambil dari akuifer ini untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Menggunakan botol yang digunakannya untuk menyimpan obat, Yao Chen mengambil air, meminum pil embun manis. Dia mencubit dan menghancurkan sebagian kecil menjadi bubuk, menaburkannya ke dalam botol, membiarkan kekuatan obat larut. Setelah beberapa saat, larutan botol itu menjadi embun yang manis. Sekali lagi, Yao Chen membuka kotak batu giok, dan dengan sangat hati-hati menggunakan douki ia menempatkan setetes embun manis ke masing-masing rumput api harimau. Tepat ketika dia selesai dengan rumput api harimau terakhir, sekelompok suara datang dari pinggir jalan. Mendongak, dia melihat sekelompok pemuda berjalan dari persimpangan jalan. Ekspresi Yao Chen sedikit berubah. Kelompok ini setingkat dengannya di sekolah klan, tetapi masalahnya adalah bahwa hubungan mereka tidak terlalu ramah. Oh, Yao Chen, rumput api harimau tingkat atas. Kelompok itu tertegun melihat rumput api harimau kelas atas di tangan Yao Chen, dan beberapa bahkan menggosok mata mereka untuk mencoba melihat lebih jelas.
Orang seperti apa Yao Chen? Dalam sekolah klani A dikenal sebagai hantu miskin di mana dia bisa mendapatkan rumput api harimau, kecuali dia telah menukar itu dari kas klan dengan poin prestasi. Tapi, itu tidak benar. Aku ingat bahwa rumput api harimau dari perbendaharaan klan diambil oleh seorang penatua untuk memperbaiki obat-obatan dan bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk ditukar. Oh, Yao Chen, di mana Anda bisa mendapatkan rumput api harimau ini? Tidak mungkin. Dicurikan, Yao Chen, Anda punya nyali yang cukup besar untuk berpikiran tidak akan mencuri bahan obat dari seorang penatua. Orang-orang muda secara alami suka campur tangan, dan ketika mereka bosan, jika mereka bertemu dengan kentang goreng kecil, mereka pasti akan mengejeknya. Pada saat ini, menatap rumput api harimau di tangan Yao Chen, tidak ada dari mereka yang bisa mempertahankan keheningan mereka dan semua mulai mencela dia dengan keras. Luos Hu yang jauh yang telah menunggu Yao Chen mendengar mereka berbicara dan segera menjadi marah. Dia bangkit, berkata, "Brengsek, kentutmu benar-benar menjijikkan. Ini baru didapat oleh kakak laki-laki saya dari luar. Anda tidak memiliki bukti apapun namun Anda masih membuat tuduhan ini. Jika saya memberitahu klan, Anda pasti akan dihukum. Gemuk sialan, apa yang kamu katakan? Hukum palam apa kau? Hajar dia." Penuh semangat muda, namun mencoba berbicara logika. Menggerakkan tinju Anda terlebih dahulu dan berbicara setelah itu. Itu logis. Tinju si apapun lebih kuat. Logika secara alami akan berdiri di sisi mereka. Sekelompok orang berkerumun di sekitar mereka. Douki mereka berkedip. Itu bukan serangan bebas untuk semua, tapi serangan gabungan, secara paksa mengisolasi Yao Chen dan Luos Hu, dan kemudian menyerang. Douki anak-anak ini hanya pada tingkat 8 atau 9 bintang Douzhe, tetapi kekuatannya ditemukan dalam jumlah. Menggunakan instruksi sekolah klan, mereka menggunakan teknik kombinasi dan segera mengalahkan Yao Chen dan Luos Hu, menjatuhkan mereka ke tanah. Yao Chen berteriak dengan marah, dan kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya. 2 tahun lalu, cedera tiba-tiba pada yayasannya benar-benar memiliki lapisan perak. 2 tahun ini dia telah memasang segel di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menyimpan kekuatan yang sangat besar. Mampus, Luos Hu melindungi kepalanya saat dia meraung. Tanpa diduga, dia berhasil meraih satu penyerang, dan mulutnya yang besar terbuka dan menggigit. Wah, dia menggigit orang. Otot-otot wajah Yao Chen terpelintir saat dia mengeluarkan amarah yang lain. Tepat saat dia akan dengan serampangan menyerang balik. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Suara memarahi ditransmisikan dari samping. "Bibi King, selamatkan kami." Baru-baru ini, masih berani dan gemuk ganas yang tak tertandingi segera melonggarkan mulutnya dan berteriak keras. Datang ke tempat kejadian adalah Yao King yang telah mendengar keributan yang datang dari luar. Ketika sekelompok anak muda melihat bahwa seorang dewasa telah muncul, mereka semua bertebaran di sepanjang jalan. Dan hanya dalam beberapa saat tidak ada jejak mereka. Yao King dengan cepat berjalan mendekat. Setelah memberikan Luos Hu pemeriksaan cepat, dia berjalan ke Yao Chen, bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, aku hanya melukai tinjuku." Yao Chen mengangguk. Yao King masih belum yakin. Dia meraih pergelangan tangan Yao Chen dan memeriksa denyut nadinya. Hanya ketika dia tidak menemukan anomali di doukinya dia bisa bersantai. Sebelum menyelesaikan langkah terakhir, kamu benar-benar tidak boleh mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa sulit, Anda masih tidak bisa bertarung secara pribadi. Yao Chen mengangguk, berjanji, "Oke, aku tahu." Luos Hu masih agak berkepala dingin, namun memalingkan kepalanya dan menatap Yao Chen. Dia berkata, "Kakak Chen, itu tidak adil. Wajahku bengkak sekarang, tetapi kamu baik-baik saja." Pembengkakan itu hanya lemak wajah biasa. "Tapi aku juga punya semua memar ini." Luos Hu merasakan bagian belakang kepalanya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia masih merasa ada sesuatu yang mencurigakan.